Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Kabarnya hari ini gimana? Apa yang kalian rasakan hari ini? Siap. Oh siap, bahagia. Oke sip. Berarti nggak ada yang sedih? Sudah sarapan? Oke. Nah pada kesempatan kali ini kita akan pelajaran seperti biasa, yaitu membuat logo dan juga infografis, kelanjutan dari minggu yang lalu. Nah, sebelumnya supaya kita lebih semangat, bagaimana kalau kita melakukan sebuah permainan? Setuju? Setuju. Permainannya gampang. Semuanya berdiri dulu boleh? Boleh. Cluenya kalian hanya mengikuti apa yang Bu Desi katakan. Jika ada kata Bu Desi, maka kerjakanlah, lakukanlah. Paham? Kita mulai ya. Kata Bu Desi, pegang telinga kanan. Kanan ya? Kata Bu Desi, pegang tangan, pegang telinga kiri. Lepas apa dulu? Loh, saya bilang lepas gak tadi? Yes ya. Yes, berarti banyak yang salah ya. Oke, lepaskan. Iya, lu pada lepas semua, ya lah. Paham ya? Paham ya maksudnya? Kata Bu Desi, turunkan tangannya. Kata Bu Desi, pegang tangan kiri temannya. Ini saya pegang-pegang. Kata Bu Desi, pegang rambut temannya. Kata Bu Desi, pegang lepaskan tangan temannya. Kata Bu Desi, lepaskan rambut temannya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Pegang kuping kiri. Tuh, kata Bu Desi, pegang kuping kanan. Lepaskan. Enggak usah. Kata Bu Desi, lepaskan. Terima kasih untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Sudah selesai. Itu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kita sebelum melanjutkan pelajaran ini, coba dilihat sekitarnya kalian. Ada sampah atau ada sesuatu yang tidak masukkan, coba dilihat. Kalau ada, tolong diambil dulu, dipegang dulu, masukin kantongnya dulu. Ini nggak perlu coba, masukin kantongnya dulu. Jangan ke lacinya. Lacinya menjadi tempat sampah berikutnya. Pelajaran selanjutnya yaitu tentang pembuatan logo, desain brief, yaitu membuat logo dan juga infografis. Tapi sebelumnya saya ingin tahu siapa yang nggak datang hari ini. Adit. Ada yang nggak datang? Rizky. Harus. Jadi namanya Agus, emangnya. Ada di Siapa? Datang semua? Hadir semua? Hadir. Oh, kenapa? Rizky, Adit. Ada lagi? Enggak, banyak ya. Oke, yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh, yang ada penyakit semoga bisa segera bergabung ya. Oke, kita masuk ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu karya desain pembahasan desain grafis, elemen brief dan logo. Nah, ini ada materi ini berkaitan dengan materi yang sebelumnya, yaitu kita ada kolaborasi dengan mapel matematika dan juga mapel bahasa Indonesia. Nah, kemarin kalian sudah pada mapel matematika kalian sudah mencari atau mengumpulkan data, betul?
Sudah kalian buat? Jadi sekarang kita tinggal meneruskan sketsa logo yang sudah kamu buat, ya. Sketsa logo yang kamu buat lalu kamu pindahkan kepada digitalnya. Cuma sebelumnya kita perhatikan dulu untuk materi ini. Nah, oh ya, tujuan pembelajarannya apa yang akan diharapkan pada pembelajaran ini, yaitu kalian akan mampu menganalisis penggunaan metode pengembangan karya desain, merancang desain visual secara sistematis, dan mengaplikasikannya. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini? Nah, pertanyaan pemantik. Coba kalian buka Kahoot IT. Coba HP-nya diambil, lalu ketikkan Kahoot IT. Saya ingin tahu sejauh mana kalian memahami tentang elemen-elemen yang digunakan dalam membuat sebuah karya desain. Nah, ini kamu masukkan PIN-nya 1, 2, 2, 3, 4, 5. Ada yang nggak bisa masuk? Ada. Gak punya kuota berarti. Makanya kuota jangan ngejar terus. 13, 14. Nah. Jawabannya ada di. Silakan. Iya. Jawabannya yang benar adalah yang. Kita lihat siapa yang tertinggi? Gibran. Yuk, pertanyaan kedua. Iya, benar? Masih ada satu yang salah, 6 yang salah, 1 yang salah, jadi yang benar baru 19. Lumayan. Lanjut ya. Coba. Sudah, yang benar 16 orang. Nah, next siapa ini? Anak yang pertama. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Next. Nah, iya. Masih ada yang salah. Nah, terakhir. Oh, masih 6. Terakhir ya. Udah semua. Siapa yang tercepat? Siapa yang tingkat 1? Kita lihat. 3, Gibran. Kasih tepuk tangan. Siapa ini? Aku. Kita lanjut. Nanti tadi adalah elemen-elemen atau pertanyaan dasar. Emang benar-benar dasar, masa kamu nggak tahu yang mendesain siapa namanya? Udah pasti desainer, gitu ya. Nah, lanjut. Sementara desain brief itu apa sih? Nah, perhatikan. Desain brief ini adalah panduan proyek untuk menyatukan visi. Nah, dari desain brief ini kita juga bisa membuat sebuah dokumen yang ringkas, batasan teknis dan estetika, komunikasi menjadi efektif dan pertanyaan kunci. Kamu kemarin sudah membuat sketsa logo loh? Nah, ini tipsnya. Tips untuk membuat sebuah logo yang efektif. Yang pertama apa? Sederhana dan mudah diingat, fleksibel dan scalable, terus ada relevan dengan brand, warna dan bentuk yang kuat. Kalau misalnya saya seorang klien datang ke kalian sebagai seorang desainer, saya minta tolong dibuatkan sebuah logo. Kamu mengikuti permintaan saya atau berdasarkan maunya kamu? Saya menyesuaikan permintaan dari klien. Nah, kalau seandainya permintaannya klien tidak sesuai dengan nuranimu, nah gimana? Jadi. Kalau misalnya saya maunya gambarnya serigala misalnya ya, ada gambar serigalanya. Sebenarnya kamu nggak suka serigala, maunya kucing. Nah, kamu tetap memenuhi permintaan saya, atau kamu masukkan logo yang menurut kamu bagus? Mengikuti permintaan dari Desi karena itu kan memang sudah yang dipesan dari Desi karena masih ada misinya tersendiri. Kenapa Desi jadi serigala? Oke, kasih tepuk tangan. Tapi bisa nggak kita sebagai desainer itu
nggak harus semuanya kamu tampung itu ya, gitu ya. Jadi boleh. Nah ini evolusi dari logo terkenal, jadi perkembangannya. Ini yang pertama nih logo apa ini? Starbucks, dulu warna coklat sekarang menjadi hijau. Terus ada ini apa ini? Pepsi. Ya. Nah sekarang ini kita lihat analisis logo. Ini yang pertama itu logo apa? Good dari ke-8. Apa yang bisa kamu lihat di sini? Angka. Angkanya di mana? Yuk kanan. Ya, gimana cara mereka membuat angka 80-nya? Ya, simple. Terus apa lagi? Minimalis. Terus apa lagi? Tadi pakai indeksi apa? Apakah dia terpisah? Apakah dia menyatu? Menyatu. Oh, jawabannya simple ya? Pertanyaan ya, simple. Itu menyatu berarti dia menjadi satu kesatuan. Sekarang yang berikutnya, ulang apa logo apa itu? Pertamina. Itu kenapa dari kalau misalnya kamu bisa sebagai seorang desainer, apa yang bisa kamu ambil dari logo tersebut? Ya, huruf pertama dari Pertamina. Oke, nah sekarang karena kemarin sudah membuat sketsanya, silakan sketsanya dikeluarkan. Oh ya, duduk kelompok dulu, sorry. Silakan duduk pada kelompoknya, disesuaikan dengan kelompoknya. Coba mana logonya? Lihat. Oke, nanti harus bisa menceritakan ya. Harus bisa menceritakan filosofi logonya apa. Oke, langsung di apa? Bukan di Oke, silakan diaplikasikan. Setelah itu, jadi nggak semuanya ke logo ya. Ada yang ke infografis juga. Karena kan ada bertiga. Ada yang bikin di infografis, ada yang ke logo. Jadi tidak semuanya di logo. Ya. Data dari pengukuran data dari pada saat pelajaran matematika dikeluarkan. Infografinya ditaruh di logo sama Logo dimasukkan ke dalam infografis, ya kan? Logo kamu dimasukkan ke dalam infografisnya. Tapi nanti kamu menjelaskan logomu terlebih dahulu, baru menjelaskan infografisnya. Gitu loh. Jadi tadi dua yang dikumpulkan, logo sendiri yang sudah mengekstrak, terus baru infografisnya. Gitu ya. Ada lagi yang menanyakan? Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Nanti pada saat maju jangan lupa kamu menyampaikan filosofi logonya, kenapa memilih warna itu, kenapa kamu memilih gambar itu dijelaskan ya. Nah, saya pilih gambar kucing karena image ya boleh. Tapi apakah masuk dengan konsepnya? Nah, gitu ya. Saya pilih gambar harimau karena sakar. Saya pilih gambar ikan karena pengen berenang. Apa juga hubungannya ya? Pakai. Jadi tolong nanti dijelaskan untuk filosofi dan juga apa saja elemen yang harus dilakukan di sana. Waktu sudah menunjukkan ya. Kita tadi masuk jam 7, jam 10 baru selesainya jam 9. Iya. Jam 7 jam 8 naik jam 9. Sudah? Waktunya sudah selesai? Coba dilihat. Ya, sudah selesai kan? Nah,
persiapan untuk memasukkan ke dalam drive. Setelah ini saya akan ngacak atau kita pakai roda putar. Putar. Sudah? Waktunya sudah selesai. Coba dilihat. Ya, sudah selesai kan? Nah, persiapan untuk memasukkan ke dalam drive. Setelah ini saya akan ngacak atau kita pakai roda putar. Putar. Jadi nanti ada 11 kelompok. Tadi kan kalau keluar kelompok 1 dari kelompok itu yang maju juga. Gitu ya. Sebelumnya dikumpulkan dulu untuk untuk hasilnya, infografi dan juga logonya. Saya bikin kalau udah utarnya sebentar. Ini sudah ada 11 kelompok. Siapa yang akan maju pertama kali? Kita cek dulu sudah dikirimkan. Nah, kelompok 1, 3, 4, 5, 6, 8. Oke, yang lainnya mana? Ini sudah sama itu ya, enggak? Hasil ininya. Mau ini kita boleh apa-apa. Tapi bisa PDF-nya aja. PDF-nya bukan. Kelompok 1 sudah sama ininya kan, logonya kan? Apa yang program seperti ini? Satu ya. Kelompok 3. Kelompok 3 mana? Apa ini? Kelompok 3 mana? Oh, itu ya. Oke. Kelompok 3 di sini sudah ada, sudah ada. Saya kasih waktu 5 menit ya buat maju ke depan. Buat persiapan. Kalau sudah siap, kita akan ke depan. Biar waktunya berjalan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Perkenalan ya. akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelum itu, perkenalan dulu. Saya Soto Heria sebagai moderator yang akan mengatur jalannya presentasi pada hari ini. Samping saya ada Safina sebagai operator dan samping kanan saya sudah ada Dewan sebagai yang menyampaikan. Yang saatnya kita sama-sama belajar ya, jangan ditawakan ya, kita belajar. Baiklah, saya Kedua, saya akan membacakan sapa dulu audiensnya. Hai. Dari sesi kedua, kita diskusi atau dilakukan dan otomatisasi tentang pengelolaan perkantoran atau yang biasa disebut dengan OTKB, yaitu sebuah ruangan praktik yang dirancang ini untuk mendukung sekitar pembelajaran dan mengembangkan keterampilan bagi siswa di bidang administrasi perkantoran. Kami ini berfungsi sebagai simulasi lingkungan kerja kantoran pembelajaran di mana siswa dapat mempraktikkan secara langsung membagi tugas prosedur administratif yang relevan dengan kebutuhan industri. Disempatkan keseparan juga dapat tetap TKP. Yang ketiga, kelompok kami menemukan berbagai nilai TKP seperti monitor, board, dan mouse yang masing-masing bersifat individu. Kemudian ada juga meja menletak menimpa yang tidak tersebut, tapi bentuk sepertinya menceritakan peraturan. Lalu ada ini yang jumlah 45, biasanya di beberapa bagi siswa dapat juga alami sebagai jenjang belajar anak dengan orang seperti dalam dengan jumlah 28, itu pompa komputer, itu video sport dan serangga dalam ruangan muslim dan
diagram di sini meja kurang lebih 100 gram, terus kursinya itu 60 lebih, hardware 40 lebih, sekitar 40 printer 60 lebih, telepon juga 20-an lebih, sekitar 30, CCTV yaitu 1 lagi, apa 2, belanja 20 kurang, AC ada stok. Tapi ini bukan hanya sekedar warna yang penuh dengan peralatan, melainkan juga berupa pusat praktik dan inovasi yang mencapai siswa agar nantinya dapat menghadapi tantangan dunia kerja digital administrasi penganggaran dengan bekal kondisi yang kuat dalam administrasi dan tata kelola. Silakan, ada yang mau bertanya, memberikan masukan ataupun tanggapan. Silakan silakan sebutkan dari kelompok mana, namanya siapa? Google, coba. Silakan. Silakan, namanya siapa dari kelompok mana? Silakan. Coba. Raul mau? Habis. Siapa yang mau sudah memberikan tanggapan? Belum? Siapa ya? Ayo. Siapa? Cukup. Ada yang mau memberikan masukan, tanggapan? Supaya saat presentasi penyampaian kurang jelas dan tidak dapat data. Penyampaiannya kurang jelas, terbata-bata, mungkin karena grogi, ya biasa. Cuma memang agak cepet, ya terlalu cepat. Ini mempresentasikan itu beda dengan membaca ya. Kamu di sini mempresentasikan bukan membaca. Nah, tolong dipahami di sana. Jadi kalau bisa, jadi kamu jangan terpaku kepada bacaannya, kalau audiensnya juga diajak. Terus ada lagi nggak yang memberikan tanggapan yang lain? Sebuah infografis strukturnya itu sudah masuk atau belum? Coba siapa yang menjawab? Nah, aja atau lari ya? Oke, silakan ditanggapi untuk kelompok 3. Dari kelompoknya mana? Oke, silakan. Akan disampaikan oleh Dinas Pendidikan. Ya. Jadi untuk kelompoknya itu kami, jadi ini logo dari kelompok kami, namanya Krasa. Krasa itu singkatan dari nama kami sih sebenarnya ya. Jadi Isma, Devan, dan Sahna. Dan saya mengambil inspirasi dari huruf kami itu untuk huruf S-nya, terus di sampingnya ada huruf K dan R. Ini hurufnya kayak dijadiin satu digabungkan itu sebenarnya. Jadi agak abstrak, mungkin nggak begitu terlihat seperti itu. Yang pada punya. Iya. Terus huruf S-nya kan huruf kamigo, dan itu dikasih saya kasih warna pink, tapi ada huruf emasnya juga. Ya. Ada yang mau menanggapi untuk logonya? Silakan, ada yang mau menanggapi untuk logonya? Ini perpaduan antara warna hitam, warna pink sama warna krem ataupun warna gold ya, bagaimana ya? Warna emas. Nah, ada nggak yang menanggapi? Terlihat nggak di situ ada huruf K, huruf R dan huruf S-nya? Terlihat nggak? Ada ya, maksudnya kan tetap aja terlihat. Apalagi kan di sini juga ada tulisan kerasanya kan juga sudah ada. Cuman pertanyaan sendiri, kenapa kok kamu menggunakan warna hitam, perpaduan warna hitam, warna pink sama warna krem? Kenapa? Oh gitu.
Tapi keluarnya ini, ya kenapa jadinya ini? Cukup? Kasih tepuk tangan untuk Bapak Gadi. Kemudian dari kelas kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga dulu waktu pertama juga ngomong itu juga pasti ada grogi. Semua orang itu pasti semakin banyak kamu jam tayangnya akan semakin mengasah kemampuan kalian. Itu yang namanya pengalaman. Itu ya. Oke. Itu tadi beberapa kelompok sudah maju untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Terima kasih atas segala masukan, tanggapan dan juga lain sebagainya. Selanjutnya, udah sih mau tanya, apa sih yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini berdasarkan penampilan dari teman-temannya juga? Apa yang harus kita sebagai seorang desainer kita harus bagaimana? Yang pertama, Punya mental. punya mental, punya mental yang bagus. Oke, terus apa lagi? Ya, pintar memilah-milah color atau warna yang akan digunakan pada desain kita. Tuh, terus apa lagi? Desainnya kamu buat, kamu harus mampu mempresentasikan ataupun memahami apa sih yang kamu buat itu. Jadi tidak hanya bikin doang, tapi kamu nggak paham apa yang kamu buat. Seperti itu ya. Terus apa lagi? Mampu menerima kritik. Jangan kayak tadi. Awas dong. Enggak ya guys? Ya, dasar baik ya. Jadi kita juga harus mampu untuk berbesar hati jika ada yang memberikan masukan atau kritikan. Asal kritikannya tidak yang menjatuhkan. Kritikannya kalau yang kita harapkan adalah kritikan yang membangun. Bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Atas segala perhatian dan juga mengikuti cara mengikuti pelajaran hari ini. Saya juga di sini banyak mendapatkan pelajaran yang pertama, berarti memang sebagai kelompok satu itu harus banyak untuk berlatih lagi, gitu ya. Jadi masukan dari media sendiri untuk kedepannya, mungkin kalian selama ini terlalu terpaku dengan pelajaran yang cuma bisa membuat, ya, tapi belum bisa untuk mengekspresikan. Nah, kurang untuk kalian mengekspor bagaimana mengekspresikan sebuah karya atau desain yang sudah kalian buat. Nanti semakin ke depannya kita akan banyak berlatih. Semoga nanti semakin baik dan semakin baik untuk ke depannya. Seperti itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, saya cukupkan sampai